pagi terakhir di tahun 2024 ditutup dengan insiden mengerikan di Bandara Muan, Jeolla Selatan, Korea Selatan. Jeju Air tergelincir lalu menabrak tembok pembatas area bandara hingga meledak dan terbakar. Insiden ini hanya menyisakan 2 orang yang selamat dari total 181 kru dan penumpang Jeju Air. Menurut laporan, pesawat Jeju Air menabrak kawanan burung yang mengakibatkan kerusakan sistem pesawat. Kerusakan itu juga berujung pada kegagalan pesawat mengeluarkan landing gear. Akibatnya pesawat Jeju Air diminta membatalkan pendaratan. Namun ternyata pesawat gagal mengudara kembali sehingga pesawat pun mendarat tanpa landing gear. Sebelum mendarat memang nampak salah satu sayap pesawat meledak. Badan pesawat kemudian langsung menghantam landasan lalu melesat ke arah dinding pembatas bandara dan meledak. 2 orang yang selamat adalah seorang penumpang laki-laki dan seorang pramugari. Sementara itu, sayap Air Canada nampak terbakar saat mencoba mendarat di Bandara Internasional Halifax Stanfield, Nova Scotia, Kanada, Sabtu malam waktu setempat. Air Canada penerbangan 2259 itu pun melakukan pendaratan darurat. Pesawat yang menggunakan Bombardier DHC-8-402Q itu mendarat langsung dengan badan pesawat menyentuh landasan bandara karena lagi-lagi masalah landing gear. Pesawat berhenti di landasan dalam kondisi miring. Sementara 73 kru dan penumpang berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Sementara itu KLM Royal Dutch Airlines juga mengalami masalah serupa. Pesawat Boeing 737-800 tersebut mengalami masalah hidrolik. Masalah tersebut diketahui sesaat setelah pesawat mengudara dari Bandara Oslo, Norwegia. Pilot lalu meminta melakukan pendaratan darurat di Bandara Oslo Torp Sandefjord. Pesawat mendarat lalu tergelincir ke area rerumputan. Hal ini terjadi karena masalah hidrolik yang menyebabkan pesawat hilang kendali saat mendarat. Assalamualaikum pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga sehat dan tetap semangat. Seperti biasa sebelum beraktivitas, kita update dulu yuk seputar informasi menarik agar pagi Anda tentunya lebih berisi. Bersama saya Erlang Purbaya, inilah Cakrawala selengkapnya. Sepasang kekasih tertangkap tangan saat mengutil kosmetik di minimarket di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Pelaku sembunyikan hasil curiannya di balik baju dan juga celana. Aksi pencurian pelaku terekam kamera pengawas minimarket. Pelaku pria berhasil melarikan diri dan satu wanita berhasil ditangkap karyawan minimarket. Kedua pelaku menjalankan perannya masing-masing. Pelaku wanita berperan membeli kebutuhan rumah tangga dan mengalihkan perhatian kasir. Sementara pelaku pria menguntil sejumlah barang kosmetik yang disembunyikan ke celana serta baju. Mahalnya harga telur ayam di pasaran membuat sejumlah warga beralih membeli telur pecah dan retak. Walaupun tidak terjamin higienis serta kesehatannya, namun menjadi solusi bagi masyarakat. Sekernan Muaro Jambi berhasil meringkus jaringan sindikat curanmor lintas daerah di Muaro Jambi. Penangkapan berjalan dramatis karena jaringan ini selalu menggunakan senjata api saat beraksi. Inilah detik-detik penggerebekan terhadap pelaku pencurian sepeda motor di wilayah Muaro Jambi oleh tim unit reskrim Polsek Sekernan Muaro Jambi. Kau nama kau Jul? Iya pak, iya pak. Putar aja pak. ZL merupakan otak di balik serangkaian pencurian di berbagai lokasi, sudah lama menjadi target kepolisian setempat. Sudah mengambilnya? Iya, benar. Sama siapa kau mencurinya? Saya sebelum bawa. Oke. Dari penggerbekan di rumah kontrakan di wilayah Sekernan, ditemukan satu senjata api rakitan jenis revolver yang disembunyikan tersangka di bawah kasur tempat tidurnya. Coba, 3 bulan ini lalu. Ini ya betul ya? Iya pak. Ini ya? Iya pak. Katakan.
Dari pengembangan kasus pencurian ini, polisi menangkap 2 orang tersangka lagi, berinisial BW 24 tahun dan AS 40 tahun, dengan jaringan curanmor yang sama. Dari 3 pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa 4 sepeda motor, 1 senjata api rakitan, dan 3 peluru aktif, serta 2 kunci T yang digunakan pelaku saat beraksi. Berhasil menangkap para pelaku curanmor yang sudah kita selidiki sejauh ini. Mereka kawanan yang cukup meresahkan karena setiap bergerak menggunakan kekuatan senjata api, sekalipun dibunyikan sebagai senjata api rakitan. Atas perbuatannya, ketiga tersangka terancam pasal 363 KUHP tentang pencurian serta Undang-Undang Darurat Kepemilikan Senjata Api dengan maksimal hukuman 10 tahun penjara. Menjelang perayaan Tahun Baru 2025, pemerintah Provinsi Jakarta menyiapkan puluhan panggung hiburan yang tersebar di berbagai titik di Jakarta. Panggung hiburan utama berpusat di sepanjang Jalan Sudirman Tamrin di sekitar Bundaran HI. 2 hari menjelang perayaan Tahun Baru 2025, pemerintah Provinsi Jakarta mulai mempersiapkan panggung hiburan di berbagai titik dengan tema Semarak Jakarta Mendunia. Terdapat 23 panggung hiburan dengan pusatnya di sepanjang Jalan Sudirman Tamrin di sekitar Bundaran HI. Panggung hiburan juga disiapkan di Monumen Nasional, Ancol hingga Kota Tua yang akan menjadi pilihan bagi masyarakat untuk menikmati kemeriahan malam Tahun Baru. Ada beberapa titik untuk perayaan Tahun Baru 2025. Yang pertama pasti pusatnya ada sekitar Tamrin Sudirman, dengan pusatnya ada di sekitar Bundaran HI. Namun demikian bukan hanya di Bundaran HI, ada juga di Monas, ada di TMI, ada di Ancol, kemudian ada Lantanteng, dan juga ada di kantor-kantor wali kota. Ada berbagai hiburan yang seperti tadi saya siapkan, ada di berbagai titik. Ada melodi Jakarta, ada katakanlah hiburan musik nyanyian, kemudian ada juga video mapping, kemudian ada drone, pastinya juga ada kembang api. Dalam rangka menyambut Tahun Baru 2025, Pemprov Jakarta juga akan menggelar sejumlah acara sejak 30 Desember 2024. Acara tersebut mulai dari doa bersama atau muhasabah di Monas, kemudian akan ada napak tilas hingga penulisan harapan di kain bentang harapan. Ikuti Google Maps bus nyasar ke pemakaman. Selengkapnya sesaat lagi tetap di Cakrawala. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Cakrawala bersama saya Erlang Purbaya. Pemirsa, seorang pria bersenjata tajam tertangkap warga saat mencuri di sebuah rumah warga yang ditinggal pergi pemiliknya di Bandung, Jawa Barat. Saat penangkapan, seorang warga terluka akibat terkena sabetan senjata tajam. Pelaku yang tertangkap basah warga berusaha melawan dengan mengacungkan senjata tajam kepada warga. Bahkan pelaku menyerang warga. Seorang warga mengalami luka sabetan senjata tajam di tangan. Warga yang geram berhasil meringkus pelaku dan menghakiminya. Pengoplos gas subsidi ke non-subsidi ditangkap Satreskrim Polres Cianjur, Jawa Barat. Dari aksinya, pelaku mendapat keuntungan Rp70.000 dari setiap tabungnya. Pelaku DP mengaku sudah menjalankan aksinya selama 1 tahun. Ia ditangkap di wilayah desa Padaluyu, Kecamatan Cugenang. Pelaku belajar mengoplos gas dari temannya di Jakarta. Ia mengaku meraup keuntungan sebesar Rp70.000 per tabung. Akibatnya, negara mengalami kerugian 1 miliar lebih.
Kasus perundungan dan pemerasan di balik kematian mahasiswa program pendidikan dokter spesialis anestesi Universitas Diponegoro, Dr. Aulia Risma memasuki babak baru. Polda Jawa Tengah akhirnya menetapkan 3 orang tersangka. Kasus perundungan dan pemerasan di balik kematian mahasiswa program pendidikan dokter spesialis PPDS Anestesi Universitas Diponegoro, Dr. Aulia Risma memasuki babak baru. Setelah 4 bulan kematian korban, Polda Jawa Tengah akhirnya menetapkan 3 orang tersangka. Ketiga tersangka adalah Kepala Program Studi Anestesiologi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Kepala Staf Medis Prodi Anestesiologi Fakultas Kedokteran Undip, dan senior korban. Polisi mengungkap peran para pelaku. Tersangka TE berperan memanfaatkan senioritasnya di kalangan PPDS dan meminta uang yang tidak diatur akademik dan ikut menikmati. Kemudian tersangka SM juga turut serta meminta uang dan meminta langsung ke korban yang bertugas sebagai bendahara. Sementara Z merupakan mahasiswa senior yang paling aktif memberi doktrin dan kerap memaki-maki ke juniornya termasuk korban. Setelah ditelusuri, penyidik menemukan perputaran uang sebesar 2 miliar rupiah per semester dalam kasus pemerasan ini. Selain itu, pihak kepolisian juga menyita uang sejumlah 97.770.000 dari ketiga tersangka. Ditkrimum Polda Jawa Tengah telah menetapkan 3 tersangka kasus PPDS program pendidikan dokter spesialis, yaitu 1. Saudara TEN, 2. Saudari SM, 3. Saudari ZYA. Adapun pasal yang disangkakan adalah tindak pidana pemerasan, 1 laki-laki, 2 perempuan. 2 perempuan. Ya. Oke, cukup ya. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Berarti belum ditahan ya Pak? Belum ditahan ya? Karena? Pertimbangan penyidik. Kapan Pak? Ya, nanti penyidiknya harus memberikan. Lantas, mengapa hingga kini ketiga tersangka belum ditahan dan masih aktif bekerja di Undip? Bagaimana Undip menyikapi fakta pemerasan terhadap peserta PPDS baru? Dan apa upaya hukum yang akan ditempuh pihak keluarga korban? Polres Lampung Tengah menggerebek rumah yang dijadikan sebagai tempat produksi senjata api rakitan. Pelaku berinisial BD langsung ditangkap polisi. Dia mengaku belajar merakit senjata api dari sebuah situs web video. Pembuatan senjata api persis seperti ini, seperti pola kerjamu itu dibuatnya. Aparat kepolisian Polres Lampung Tengah menangkap pelaku pembuat senjata api rakitan di Kampung Karang Endah, Kecamatan Terbanggi Besar, Lampung Tengah, Lampung. Polisi menggeledah rumah tersangka BD dan menemukan berbagai peralatan yang digunakan untuk merakit senjata api. Di antaranya bor duduk, bor tangan, dan alat pemotong baja. Selain itu ditemukan juga alat bukti 1 senjata api rakitan jenis revolver yang sudah selesai dirakit. Pria 42 tahun itu mengaku mempelajari cara membuat senpi dari tutorial di sebuah halaman situs web berbagi video. Pelaku bersama barang bukti telah diamankan di Mapolsek Terbanggi Besar untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Informasi dari masyarakat yang mana ada rumah warga yang digunakan untuk membuat senpira. Kemudian anggota TK Tebas menuju TKP untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan. Dari hasil penggeledahan didapatkan senjata api rakitan jenis ref. Berikut alat yang digunakan untuk membuat senjata api. Kemudian tim TK mengamankan tersangka, berikut barang bukti untuk dibawa ke Polsek dilakukan tindakan lebih lanjut. Tersangka BD dijerat dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang pembatasan kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil dengan hukuman penjara minimal 20 tahun hingga maksimal seumur hidup. Bagi warga yang sedang berlibur, waspadalah jika Anda menggunakan sebuah aplikasi petunjuk jalan menuju lokasi wisata.
Gara-gara mengikuti petunjuk aplikasi peta, sejumlah wisatawan tersesat masuk ke jalur yang ekstrim, alias tidak ramah sama sekali untuk pengemudi non-petualang. Apalagi jika pengemudi minim pengalaman. Dan berikut informasinya. Sebuah minibus terperosok di Desa Puncak Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat dini hari tadi. Para penumpang mobil ini adalah satu keluarga yang datang ke Kuningan dari Jakarta untuk berwisata di objek wisata Palutungan. Dalam kondisi buta peta, rombongan keluarga ini pun mengandalkan aplikasi peta Google Maps. Sepertinya, pepatah malu bertanya sesat di jalan masih berlaku untuk penggunaan aplikasi ini di luar Jabodetabek. Alhasil, satu keluarga ini terjebak jalanan berliku dengan elevasi curam. Sang sopir yang tak menguasai medan plus cuaca berkabut akhirnya gagal pula menguasai kendaraannya. Beruntung 6 orang dalam mobil tersebut selamat. Pokoknya kagak ngeh, saya kira itu lurusan seperti itu, Pak. Berarti Akang sini dari Jakarta mau ke wisata? Dari Jakarta mau ke wisata, Pak. Penumpangnya berapa orang itu? Penumpangnya di situ ada 5 orang, Pak. Terdiri dari 4 orang dewasa dan 1 orang anak-anak, Pak. Ada yang luka nggak? Kalau untuk yang luka itu cuman anak kecil itu, Pak. Karena benturan mungkin ya? Benturan ya, jadi memer di bagian pipi aja, Pak. Sebelum Ini mungkin disasarin sama map ya, Pak ya. Jadi banyak warga juga yang bilang seharusnya nggak lewat sini seperti itu, Pak. Iya. Berarti yang bawa itu? Yang bawa kebetulan istri saya, Pak, karena memang istri saya yang bisa nyetir. Cuman mereka pakai Google Map sehingga nyasar ke wilayah Dusun Mulia Asih. Sebetulnya ini bukan jalur menuju Palutungan, tapi karena memang mereka dari luar kota sehingga pakai Google Map akhirnya nyasar ke sini. Dan ini bukan jalur yang direkomendasikan, karena jalur yang direkomendasikan melalui Cisancana. Itu ini jalur yang memang ditutup untuk naik ke wilayah Palutungan. Tapi alhamdulillah tidak ada korban jiwa, hanya ada 1 luka ringan, semuanya ada, alhamdulillah selamat. Korban lain, aplikasi Google Maps di musim libur akhir tahun ini adalah sebuah bus pengangkut rombongan pendaki. Bus ini sedianya membawa rombongan tersebut ke base camp pendakian Gunung Sumbing. Namun gara-gara aplikasi petunjuk jalan dari Google, bus ini berakhir di area pemakaman Desa Kuadungan, Wonosobo, Jawa Tengah. Karena masuk area jalan yang sangat sempit, bus pun susah putar balik. Akhirnya rombongan pendaki yang diangkut bus ini diangkut menggunakan kendaraan lain ke base camp pendakian Gunung Sumbing di Desa Mangli, Kaliangkrik, Magelang. Sementara itu, bus harus dipandu sebuah mobil derek untuk keluar area yang sempit. Baru 6 jam kemudian bus bernomor polisi AA7102QE tersebut keluar ke jalan raya. Hal ini tentu harus jadi pelajaran bagi wisatawan untuk tidak percaya aplikasi petunjuk jalan apapun 100%. Bagaimanapun bertanya pada warga setempat masih jadi solusi bijak jika kita tak tahu jalan di tempat wisata. Vonis terpidana koruptor 300 triliun Harvey Muiz terus menjadi sorotan warganet yang mayoritas menilai hukuman yang diputus oleh hakim terlalu ringan. Komentar sinis dan satir berhamburan di dunia maya. Kebanyakan menyatakan rela dipenjara 6 tahun asalkan bisa mendapat 300 triliun rupiah. Tak butuh waktu lama, putusan ringan Majelis Hakim Tipikor terhadap terdakwa kasus korupsi timah senilai 300 triliun rupiah mendapat respon dari masyarakat. Secara satir, netizen seakan kompak ramai-ramai mengaku rela dihukum masuk penjara asalkan bisa korupsi seperti Harvey Muiz hingga 300 triliun rupiah. Tak sedikit yang menuliskan narasi siap dipenjara demi uang besar. Salah satu akun warganet bahkan menjabarkan turunan nilai uang korupsi dibandingkan dengan jumlah hukuman penjara. Adalah promo akhir tahun daftar harga korupsi serta hukuman penjaranya. Kalau Anda korupsi 300 triliun, Anda akan dihukum 6,5 tahun.
Kalau ini dirasa terlalu berat, Anda bisa ambil promo-promo maling di bawahnya ya. Paling ringan Anda korupsi 4,6 triliun dihukum selama 1 bulan saja. Akun netizen tadi satu dari sekian banyak yang menyindir putusan ringan bagi koruptor dengan nilai fantastis. Tak terkecuali mantan mentalis dan YouTuber papan atas, Deddy Corbuzier. Gue punya pertanyaan. Seandainya lu merugikan uang negara ratusan triliun, itu udah pastilah kalau merugikan uang negara ratusan triliun, setidak-tidaknya yang masuk ke diri lu sendiri paling dikit 5 triliun aja ada lah gitu ya. Anggaplah 5 triliun gitu. So, let's change it. Lu dapat uang 5 triliun. Oke? Dengan resiko di penjara 6,5 tahun. Mau nggak lu ambil? Pertanyaan Deddy itu bisa dianggap sebagai pertanyaan publik kebanyakan yang tergambar lewat sindiran satir di media sosial mereka. Pengamat politik Henry Satrio menjelaskan fenomena semacam itu terjadi karena ada rasa keadilan yang terusik di tengah kebijakan politik saat ini yang berdampak pada masyarakat. Reaksi-reaksi masyarakat terhadap kasus korupsi 300 triliun yang hanya kemudian dihukum hanya 6,5 tahun penjara itu membuat masyarakat naik pitam. Kenapa? Karena dirasakan tidak ada keadilan di sana karena merugikan negara begitu besar 300 triliun. Sementara masyarakat harus mengikuti kebijakan pemerintah yang akan menyesuaikan tarif pajak menjadi 12%. Bahkan banyak yang bersuara bersedia untuk korupsi 300 triliun atau bersedia untuk juga ikut korupsi demi mendapatkan uang dan hanya dihukum penjara sebentar menurut mereka. Nah, kemudian hal ini juga memicu gerakan-gerakan lain seperti misalnya ada gerakan Mari Korupsi ya, sebuah gerakan yang sangat negatif, tapi hal ini dilakukan untuk dalam rangka menuntut keadilan, memenuhi rasa keadilan sosial, kemudian pemerintah secara keseluruhan bisa mengambil peran penting dalam upaya memberikan keadilan dan mengurangi kemiskinan bagi rakyat Indonesia. Sepatutnya sorotan publik pada para lembaga penegak hukum yang tengah dinilai mencederai masyarakat ini bisa dijadikan momentum untuk memperbaiki sistem hukum di negeri ini. Air terjun Tupak Sewu di lereng Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur menjadi salah satu alternatif destinasi liburan, baik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Air terjun yang disebut sebagai miniatur Niagara ini menyuguhkan keindahan panorama air terjun yang menakjubkan. Berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini. Saya Elang Purbaya beserta kru bertugas pamit undur diri. Tetap semangat, sampai jumpa dan wassalamualaikum.